Episode dimulai, Aksyar memeluk Adit dengan erat, seolah takut kehilangan sosok ayahnya sekali lagi. Mangal menatap pemandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca dan segera membawa Kusum dan Sudes ke dalam kamar. Kusum berkata, "Mangal, apa semua ini?" Mangal pun mengatakan, "Bu, Aksyar sangat membutuhkan Adit. Sejak Adit pergi, dia begitu terluka. Aku tidak bisa bersikap kasar pada anakku." Kusum memandang Mangal dengan prihatin dan dengan lembut berkata, "Lalu bagaimana denganmu, Mangal?" Mangal menghela napas panjang dan mengatakan, "Bu, aku adalah seorang ibu. Oleh karena itu, aku harus memikirkan anak-anakku terlebih dahulu daripada diriku sendiri." Sudes menyetujui perkataan Mangal dengan berkata, "Ya, Kusum. Apa yang dikatakan Mangal benar. Biarkan saja Adit tinggal di sini. Bagaimanapun, Aksyar butuh sosok ayah di sisinya." Namun Kusum bersikeras menolak dengan mengatakan, "Suamiku, aku tidak percaya dengan mereka. Karena aku tahu betul bahwa Adit tidak pernah menepati janjinya." Sementara di sisi lain, teman-teman Soumya dengan penasaran mengatakan, "Soumya, di mana Adit? Kenapa dia tidak datang menjemputmu?" Soumya berusaha tersenyum menutupi kegelisahannya dan berkata, "Mungkin Adit sedang sibuk rapat." Salah satu teman Soumya mengatakan, "Soumya, setidaknya dia bisa mengirimimu pesan, bukan?" Teman laki-laki Soumya pun dengan simpati berkata, "Kalian semua harus mengerti bahwa Adit punya anak dan keluarga. Dan kalian bisa bayangkan bagaimana sulitnya Adit untuk membagi waktu dengan Soumya." Teman-teman Soumya pun kemudian berpamitan pergi, meninggalkan Soumya yang menunduk penuh rasa malu. Soumya dengan kesal bergumam, "Di mana Adit? Ini sangat memalukan." Di rumah Saksena, Aksyar kembali memeluk Adit dengan erat dan dengan polos berkata, "Ayah, apa kau akan tinggal di sini bersamaku?" Adit tersenyum, mengusap kepala Aksyar dan mengatakan, "Istirahatlah, nak." Kusum mendekati Adit dan berkata, "Aksyar, ayahmu akan tinggal bersama kita kembali." Aksyar pun bahagia mendengar perkataan Kusum. Namun tiba-tiba ponsel Adit berdering dan nama Soumya pun tercantum. Tanpa sengaja, Adit mengangkat panggilan itu. Adit mengatakan, "Ya, Aksyar, ayah akan tinggal bersamamu." Soumya mendengar kalimat itu dari seberang telepon. Soumya dengan marah berkata, "Jadi begitu, Adit. Kau lebih memilih mereka daripada aku." Setelah beberapa saat, Adit mengatakan, "Bu, terima kasih. Karena kau sudah mengizinkanku tinggal di sini. Aksyar sangat membutuhkan kita semua." Sementara Sudes menatap Adit dengan tajam dan berkata, "Aksyar memang punya kita semua, tapi hanya kau yang pergi meninggalkannya. Sekarang, bagaimana kau akan menepati janjimu?" Adit menunduk dan dengan lirih mengatakan, "Ayah, aku akan bersama anak-anakku. Bagaimanapun, selama ini aku tidak pernah membuat janji palsu pada mereka." Mangal menatap Adit dengan dingin dan berkata, "Adit, lalu bagaimana dengan Soumya? Apakah kau akan meninggalkannya begitu saja?" Adit pun mengatakan, "Mangal, untuk saat ini biarkan aku di sini. Karena Aksyar membutuhkan aku sekarang. Dan untuk Soumya, biarkan aku akan mengurusnya sendiri. Kau mengerti?" Namun tiba-tiba Soumya datang ke rumah Saksena dan dengan sinis berkata, "Oh, jadi begitu, Adit. Apakah ini reuni keluarga yang kalian buat di belakangku?" Kusum pun dengan marah mengatakan, "Ya, Soumya, dan kau penjahat dalam kisah ini. Kau tidak punya rasa malu. Lalu kenapa kau datang ke rumahku?" Namun Soumya dengan lantang berkata, "Karena ini rumah suamiku." Adit pun mencoba menenangkan suasana dengan berkata, "Sudah cukup, Soumya. Tenangkan dirimu." Namun Soumya semakin berapi-api dan mengatakan, "Sudah cukup, Mangal. Aku tahu kau hanya berpura-pura polos, dan kau sengaja menggunakan anak-anakmu untuk menjebak Adit kembali. Kau benar-benar tidak tahu malu." Kusum menatap Soumya dengan tatapan tajam, dan dengan marah berkata, "Setan sepertimu hanya bisa berpikir bahwa semua orang seperti dirimu sendiri. Dan kau harus ingat bahwa ini rumah Mangal. Siapa kau berani berbicara seperti itu di sini? Lebih baik kau keluar dari rumah ini, Soumya." Kusum menarik tangan Soumya untuk mengusirnya. Namun Adit segera menghentikan ibunya. Soumya menoleh ke Adit dan dengan kesal mengatakan, "Adit, lihat apa yang mereka lakukan padaku. Apa kau hanya akan diam saja?" Adit pun dengan pelan berkata, "Soumya, kau seharusnya tidak datang ke sini." Soumya tidak menerima ucapan Adit dan mengatakan, "Kau seharusnya tidak datang ke sini, Adit. Orang-orang ini hanya memanfaatkanmu. Ayo ikut denganku." Soumya pun segera menarik tangan Adit, namun Adit menolak Soumya dan berkata, "Berhenti, Soumya. Tidak ada yang memaksaku di sini. Aku datang ke sini karena Aksyar membutuhkanku sekarang." Soumya menatap Adit dengan marah dan mengatakan, "Lalu bagaimana denganku? Aku adalah istrimu, Adit, dan aku akan tinggal dimanapun kau akan tinggal." Adit terdiam mendengar perkataan Soumya. Sementara Kusum menatap Soumya dengan jijik dan berkata, "Tidak ada tempat untukmu di rumah ini, Soumya." Namun Soumya dengan kesal mengatakan, "Aku juga tidak peduli akan hal itu. Tetapi jika Adit tinggal di sini, maka aku juga akan tinggal di sini."
Adit berusaha menghentikan kegilaan Soumya, namun tiba-tiba Mangal menyetujui permintaan Soumya untuk tinggal di rumah Saksena. Kusum pun marah mendengar perkataan Mangal. Namun Mangal dengan sendu mengatakan, "Bu, aku hanya memikirkan Akshar. Jika Adit pergi lagi, maka hati Akshar akan hancur. Itu sebabnya aku membiarkan mereka tinggal di sini untuk sementara." Soumya pun tersenyum licik mendengar perkataan Mangal dan berkata, "Adit, kalau begitu aku juga akan tinggal di sini bersama denganmu." Namun tiba-tiba Isyana datang mendekati Mangal dan dengan marah mengatakan, "Tidak, Bu. Dia tidak akan bisa tinggal di rumah ini." Mangal pun segera menghentikan Isyana dan memintanya untuk membawa Akshar ke dalam kamar. Isyana segera membawa Akshar pergi ke kamarnya. Setelah kepergian Isyana dan Akshar, Kusum mendekati Adit dan dengan dingin berkata, "Adit, kau harus ingat bahwa ini adalah rumah Mangal. Soumya, kau boleh tinggal di sini sebagai tamu kami. Tetapi kalian harus ingat bahwa Akshar tidak boleh tahu tentang pernikahan kalian." Mangal pun mengatakan, "Kalian harus ingat itu, karena aku tidak mau putraku semakin terluka." Adit mengangguk setuju dan berkata, "Kalian tenang saja karena hal itu tidak akan terjadi." Mangal, Sudes, dan Kusum pun pergi. Soumya menatap Adit dan dengan sinis mengatakan, "Sekarang aku hanyalah tamu di sini, Adit." Adit dengan dingin berkata, "Soumya, aku mohon jangan lakukan apapun. Dan kau harus ingat, jangan biarkan Akshar mengetahui hubungan kita." Soumya tersenyum tipis mendengar perkataan Adit dan dalam hati mengatakan, "Adit, justru aku akan memastikan Akshar akan mengetahui semua ini." Keesokan harinya, Soumya mulai menjalankan rencananya. Soumya menatap sebuah amplop berisi foto-foto pernikahannya dengan Adit. Dengan senyum licik, Soumya mengatakan, "Semua drama ini akan berakhir begitu Akshar tahu kebenarannya." Soumya pun segera menyelipkan foto-foto itu di antara buku pelajaran Akshar. Namun saat Soumya hendak menutup buku itu, Akshar datang, dan Soumya sengaja menjatuhkan buku. Akshar mencoba mengambil buku itu, dan akan melihat foto pernikahan Soumya. Tetapi tiba-tiba Mangal datang dan segera mengambil foto-foto itu dari tangan Akshar. Mangal pun meminta Akshar untuk pergi keluar. Setelah Akshar pergi, Mangal menatap Soumya dengan marah, dan berkata, "Apa ini, Soumya? Apa yang sedang kau coba lakukan? Apakah kau ingin menunjukkan pada Akshar tentang pernikahanmu dengan Adit?" Soumya pun dengan angkuh mengatakan, "Mangal, aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya pada Akshar. Bukankah kau selalu berbicara tentang kejujuran? Jadi kenapa aku tidak boleh jujur kepada Akshar?" Mangal menggeleng pelan dan dengan marah berkata, "Soumya, jangan berani-berani melibatkan anakku dalam urusan kita. Akshar masih terlalu kecil untuk menanggung luka yang kau buat." Namun Soumya tanpa merasa bersalah mengatakan, "Oh, jadi aku harus terus menjauh dari suamiku hanya karena anakmu? Kenapa aku harus tinggal di kamar tamu, sementara kau berbagi kamar tidur dengan Adit? Kau harus ingat, Mangal, bahwa kau tidak ada hubungan lagi dengan suamiku, Adit. Dan aku tidak akan membiarkanmu berpura-pura seolah kau masih istrinya." Mangal menatap Soumya tajam dan berkata, "Soumya, kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Ini semua bukan tentang kau atau aku, tetapi ini tentang anakku, Akshar." Soumya melangkah mendekati Mangal dan dengan penuh kebencian berkata, "Mangal, aku akan mengambil semua yang kau miliki, hakmu, posisimu, bahkan rasa hormatmu. Semuanya akan menjadi milikku." Soumya pun segera mengeluarkan amplop dari tasnya, dan berkata, "Lihat ini, Mangal. Aku bisa membuatmu diusir dari rumah ini secara hukum. Kau sudah menandatangani surat cerai ini. Jadi berhentilah bertingkah seperti kau adalah istri Adit. Kau hanyalah janda yang hidup di masa lalu, dan aku adalah istri Adit yang sah." Namun Mangal hanya tersenyum mendengar perkataan Soumya dan segera mengeluarkan surat perceraian yang asli. Soumya pun dengan tangan gemetar memegang surat asli itu, dan mengatakan, "Apa maksud semua ini, Mangal?" Mangal tersenyum pahit dan berkata, "Yang kau punya hanyalah salinan palsu. Aku tidak pernah menandatangani surat cerai itu. Apakah kau pikir dengan bantuan adikku, kau bisa membodohiku? Tidak, Soumya, justru kau yang dibodohi. Adikku memberimu dokumen palsu, sementara yang asli masih ada padaku." Soumya tercengang mendengar perkataan Mangal. Mangal pun segera membawa Soumya ke kuil rumah, dan mengatakan, "Ini kuil rumah ini, tempat paling suci di antara semua tempat. Dan hari ini, Soumya, aku memberimu semua hak sebagai istri Adit. Kau akan memegang semua tanggung jawab rumah ini. Tapi dengan satu syarat, bahwa kau harus menghormati keluargaku, dan jangan pernah mencoba mengintimidasi siapapun di rumah ini. Buktikan kalau kau pantas disebut sebagai istri Adit." Soumya pun tersenyum sinis mendengar tantangan Mangal.